UMKM merupakan salah satu sektor bisnis atau usaha di mana melibatkan para pelaku usaha dari mulai skala mikro sampai dengan skala menengah, terutama dalam hal jumlah karyawan yang bekerja pada usaha tersebut, omset yang diperoleh dalam periode tertentu atau aset yang dimiliki dan indikator lain. Oke, selanjutnya role of MSME introduction ada beberapa kayaknya ada gangguan. Langsung aja kita melewati bagian tadi, nanti bisa dijelaskan setelahnya ke mengenai sebentar faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan UMKM. Permasalahan UMKM. Boleh di permasalahan UMKM dijelaskan oleh Kang Hafiz. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan UMKM dan faktor pendukung perkembangan UMKM. Nah, boleh dilihat di slide-nya teman-teman, yang mana permasalahan UMKM yang menjadi kendala utama dan yang umum terjadi bagi para pelaku UMKM adalah poin-poin ini gitu ya. Yang pertama itu adalah limited knowledge and skills of human resources, yang mana banyak pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan baik itu dari segi manajerialnya, pemasaran, atau
operasional yang memadai gitu, sehingga banyak usaha yang sulit untuk berkembang. Yang kedua, limited business capital and financial access. Banyak pelaku UMKM juga mengalami kendala dari segi modal bisnisnya. Banyak juga UMKM yang tidak memiliki jaminan yang cukup gitu, atau terkendala secara administrasi yang akhirnya sulit untuk mendapatkan modal, baik itu entah itu melakukan pinjaman gitu ya, kan itu cukup sulit juga secara administrasi. Kemudian yang ketiga itu adalah lack of technological skills and digital literacy. Rendahnya kemampuan menggunakan teknologi seperti aplikasi keuangan, marketplace, atau alat produksi modern juga itu kendala umum yang dihadapi UMKM. Kemudian yang keempat itu adalah lack of understanding of the innovation process. UMKM sering kesulitan berinovasi, ya misalnya dalam produk baru, proses produksi atau strategi pemasaran. Nah, mostly gitu kebanyakan UMKM ini nggak banyak pemahaman gitu tentang inovasi ataupun dalam proses inovasinya itu sendiri. Dan yang kemudian yang terakhir itu adalah economic uncertainty atau ketidakpastian ekonomi. Tentu bagi setiap pelaku UMKM itu semuanya dipengaruhi gitu oleh keadaan ekonomi secara umumnya. Makanya ketidakpastian ekonomi seperti inflasi, fluktuasi permintaan atau bahkan perubahan kebijakan itu sangat mendampak gitu ya kepada UMKM yang akhirnya rawan untuk mengalami penurunan pendapatan. Boleh di next slide. Nah, kemudian yang kedua itu adalah factors that support MSME development. Faktor pendukung perkembangan UMKM. Yang mana faktor-faktor penting itu meliputi satu, facilities and infrastructure. Jalan, listrik, air ataupun telekomunikasi gitu ya yang baik itu tentu akan mempermudah proses produksi dan distribusi, sehingga faktor fasilitas dan infrastruktur ini sangat membantu bagi para UMKM. Kemudian yang kedua itu adalah physical facilities, land, buildings. Tempat usaha itu juga faktor penting yang apabila jika tempat usahanya itu memadai, baik, maka itu juga akan mendorong kemajuan UMKM. Yang ketiga itu ada funding facilities. Kemudahan dalam memperoleh kredit, plafon, bunga, tenor, dan proses yang mudah itu juga akan mempermudah gitu ya. Seperti yang sudah disinggung di slide sebelumnya, funding itu sangat penting bagi keberlangsungan UMKM. Selanjutnya yang keempat, labor. Education or skills, productivity, and salary. Bagaimana tenaga kerja terampil, produktif, dan termotivasi itu akan meningkatkan performa usaha di UMKM manapun. Sehingga ini juga menjadi faktor yang penting bagi keberlangsungan UMKM. Yang kelima, utilization of information technology and the internet. Pemanfaatan digital marketing, e-commerce, aplikasi keuangan, ERP, dan teknologi lainnya itu juga sangat membantu pertumbuhan UMKM. Yang keenam itu ada innovation, teknologi, and workforce skills. Kemampuan berinovasi dalam produk, pemasaran, dan proses produksi juga mendorong pertumbuhan UMKM. Yang ketujuh ada procurement of raw materials. Bagaimana bahan baku itu bagi seluruh UMKM harus mudah didapat, stabil secara harga, berkualitas, dan tersedia secara konsisten juga. Itu juga sangat membantu operasional dan juga pertumbuhan daripada UMKM itu. Dan yang kedelapan itu adalah production equipment, alat produksi. Tentu itu sangat berpengaruh gitu bagi terdorongnya UMKM menuju lebih baik. Yang mana mesin ataupun alat produksi lainnya itu juga harus bisa terjangkau secara harga, mudah untuk diperbaiki, tahan lama, dan juga mengikuti teknologi terbaru. Gitu.
Itu untuk pemaparan daripada problem MSME dan juga faktor dan support MSME development. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kang Hafiz yang sudah menjelaskan beberapa submaterinya ya. Lanjut ke penjelasan mengenai Production Management Implementation atau bisa disebut dengan implementasi pengelolaan UMKM produksi. Yang pertama yaitu ada yang pertama itu ada local raw material and simple technology atau bisa disebut dengan penggunaan bahan baku lokal dan teknologi sederhana. UMKM biasa memanfaatkan bahan baku lokal yang mudah didapat dan harganya terjangkau. Jadi teknologi yang digunakan pun cenderung sederhana untuk menekankan biaya dan memudahkan proses produksi. Jadi pengelolaan produksi itu memang harus tidak ribet ya teman-teman, jangan sampai sistemnya itu malah tidak dimengerti. Sebaiknya harus mulai dimengerti dan juga cenderung sederhana. Tujuannya pasti menjaga efisiensi dan memastikan proses produksi tetap berjalan meskipun modal terbatas. Selanjutnya ada business networks and partnership atau pengelolaan rantai pasok, supply chain management. Pasti sudah tidak asing bagi teman-teman mendengar supply chain management. Pengelolaan pasokan dilakukan dengan memastikan ketersediaan bahan baku, menjaga hubungan baik dengan pemasok, serta mengatur distribusi produk secara tepat waktu. Rantai pasok yang baik akan mencegah keterlambatan produksi dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, ada jaringan, ada supply chain manajemen jaringan usaha dan kemitraan. Ini yang kedua, seharusnya tadi ketiga tukar. Jaringan usaha dan kemitraan. UMKM membangun relasi dengan mitra seperti pemasok, distributor, atau UMKM lain untuk memperkuat operasional. Kemitraan ini penting agar UMKM dapat berbagi informasi, mendapatkan dukungan usaha, dan memperluas jangkauan pasar. Oke, selanjutnya next di marketing management implementation, yaitu ada strategi STP atau segmentation targeting positioning. UMKM perlu menentukan segmen pasar yang dituju, memilih target konsumen yang paling potensial lalu membangun citra produk positioning agar mudah dikenali oleh pelanggan. Strategi ini membantu UMKM fokus pada dasar yang paling menguntungkan. Kedua ada limited business marketing mix atau 4PS, yaitu ada product, price, promotion, dan flash. Produk itu lebih ke inovasi produk, price itu tentang penetapan harga kompetitif sesuai daya beli target pasar, promotion itu ada menggunakan media sosial sebaik mungkin seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian flash memilih lokasi penjualan yang strategis atau memanfaatkan platform online. Penerapan 4P tadi bisa meningkatkan daya saing dan penjualan UMKM. Yang ketiga ada interaktif marketing dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan seperti melakukan WhatsApp atau live TikTok, seperti melalui WhatsApp gitu ya, live TikTok atau media sosial lainnya. Strategi ini membantu membangun kedekatan, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong loyalitas pelanggan. Jadi udah pasti nggak asing juga bagi teman-teman ketika seorang penjual berinteraksi dengan seorang pembeli. Kemudian ada marketing networks atau jaringan pemasaran. Jadi seorang UMKM harus memperluas jaringan pemasaran dengan bergabung dalam komunitas bisnis seperti marketplace atau kerjasama dengan distributor. Dengan jaringan yang luas, peluang penjualan pun semakin besar. Oke, jadi next. Nah, mungkin bagian finance management akan dijelaskan oleh Ismar, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator di sini.
Saya akan menjelaskan mengenai Finance Management Implementation. Jadi, kan usaha yang baik itu kan membutuhkan pengelolaan keuangan seperti anggaran, pencatatan, dan juga perencanaan dana. Namun, mungkin kan masih banyak UKM yang kurang pengetahuan mengenai keuangan, sehingga uang pribadi itu bisa bercampur dengan uang usaha. Nah, akibatnya kinerja usaha itu sering terhambat. Nah, mungkin di sini ada pada prinsipnya gitu, dalam menjalankan usaha itu terdapat 3 jenis modal yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada modal investasi awal. Nah, ini tuh modal yang diperlukan di awal bisnis. Nah, biasanya dipakai untuk jangka panjang seperti membeli mesin, pabrik, kantor, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada modal kerja, di mana modal ini tuh modal yang harus kita keluarkan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang dihasilkan seperti membeli bahan baku, inventory, dan juga upah kerja. Nah, mungkin yang terakhir itu ada modal operasional, yaitu modal yang harus dikeluarkan untuk membayar karyawan tetap, listrik, air, sewa kantor, dan juga dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh di next. Nah, di sini itu ada pentingnya akuntansi. Jadi, akuntansi itu membantu UKM untuk mengukur kondisi keuangan, di mana yang pertama itu laporan arus kas untuk mengetahui uang masuk dan juga keluar, serta kebutuhan dana di masa depan. Nah, yang kedua itu ada neraca. Mungkin ini tuh menunjukkan daftar aset dan juga utang usaha dalam satu periode. Mungkin boleh di next. There are swamps, the dense, deep, forbidden forest, the big town of Hogsmeade, and various other smaller towns sprinkled around. Nah, kemudian ada pencatatan dan pembukuan UKM. Jadi, buku pencatatan atau pembukuan tuh bisa disiapkan oleh UKM. Yang pertama itu ada kas yang mencatat transaksi uang yang bertambah ataupun yang keluar. Nah, yang kedua itu ada buku persediaan barang. Yang ketiga ada buku pembelian dan penjualan. Yang keempat ada buku hutang piutang. Dan yang kelima ada buku biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh UKM. Thankfully, there's Merlin puzzles to solve that increase your inventory capacity. You're going to want to grind them out pretty quick because the game gives you a ton of loot every mission. But additionally, in terms of RPG stuff, mungkin lanjut aja. Dalam yang ketiga itu ada pengelolaan keuangan bagi UKM. Jadi, pengelolaan keuangan bagi UKM itu akan mendorong UKM berkembang dengan manajerial yang benar. Nah, di sini tuh ada yang dilakuin oleh UKM. Yang pertama itu memisahkan uang pribadi dan juga usaha. Jadi, jangan menggunakan uang usaha untuk kebutuhan pribadi agar keuangan bisnis itu tetap jelas. Nah, yang kedua itu rencanakan penggunaan keuangan. Jadi, maksudnya itu keluarkan uang sesuai rencana. Yang ketiga, jadi catat pemasukan dan pengeluaran setiap hari sehingga bisa di buku kas ataupun kayak bisa di aplikasi keuangan. Yang keempat itu ada putar arus kas lebih cepat. Jadi percepatan penerimaan uang, kelola stok, dan piutang agar uang itu really works well is within Hogwarts itself. Like the castle school they built here, it's dapat terus berutang dan juga modal. Jadi catat semuanya secara rapi untuk membantu menghindari kesalahan dan juga kehilangan. Yang keenam ada sisihkan laba untuk pengembangan usaha. Sisihkan 10% laba untuk perkembangan usaha. Nah, dan yang terakhir ada hitung keuntungan dengan benar. Jadi supaya dapat mengetahui biaya dan dapat melihat keuntungan yang sebenarnya. Mungkin boleh di next. Nah, di sini ada Human Research Management Implementation. Yang pertama itu ada pengadaan. Jadi pengadaan SDM pada UKM adalah sesuai kebutuhan usaha. Nah, prosesnya itu dimulai dengan dibutuhkan dan kualifikasinya. Setelah itu dilakukan analisis jabatan untuk mengetahui dari setiap posisi. Nah,
Setelah itu jelas, UKM itu memilih calon pekerja yang paling sesuai, kemudian ditempatkan di posisi yang tepat dan diberikan orientasi agar dapat memahami pekerjaan dan juga lingkungan kerjanya. Yang kedua ada pengembangan. Nah, pengembangan SDM pada UKM itu yaitu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan pekerja agar lebih siap menghadapi persaingan dan perkembangan usaha. Nah, caranya itu bisa melalui pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan ini tuh biasanya ditujukan untuk karyawan But they don't really react to anything, and it's a bummer. At least the students you interact operasional with are decent. dengan Defensive pada as well. itu diberikan kepada As much life as I recall. Oh, and then the kepada mereka yang requirement too. So it goes from like a little berpotensi menjadi pemimpin, kemampuan manajerial training ataupun kayak job rotation. Nah, yang ketiga ada catch and keep animals and creatures to keep them safe from poachers, like an in-game story. Most of this is somewhat optional, but it's fun to decorate a big spooky room. itu bisa berupa uang, yaitu ada secara langsung seperti It really throws off gaji, upah, dan juga bonus. Ada yang secara tidak langsung seperti fasilitas, dan ada juga yang tidak berupa uang seperti implementing something too offensive. We lingkungan kerja yang nyaman, kesan berkembang, dan juga kepuasan kerja. Nah, di mana kompensasi yang baik itu dapat membuat karyawan lebih puas, termotivasi, dan setia untuk tetap bekerja pada that crashed my game. UKM tersebut. All just Nah, yang keempat ada pengintegrasian, yaitu menyatukan kepentingan pekerja dengan kepentingan usaha sehingga keduanya itu merasa saling diuntungkan. Nah, pemilik usaha itu perlu membangun komunikasi yang baik, menerapkan kepemimpinan yang adil, dan kesepakatan kerja yang jelas sehingga dengan integrasi yang baik, konflik seperti komplain, ketidakdisiplinan, bahkan mogok kerja itu bisa dicegah. Yang kelima ada pemeliharaan. Jadi pemeliharaan SDM yaitu upaya untuk upaya perusahaan agar karyawan itu merasa nyaman, aman, serta dihargai. Nah, itu towns are cool, caves are spooky. ini tuh bisa nyamanan dan perhatian perusahaan The seasons change and the entire world. kepada tenaga kerja. Kemudian yang kedua ada kehidupan kerja dan keselamatan kerja. Yang ketiga komunikasi dan pembinaan kedisiplinan. Ya, dan yang keempat ada mengutamakan fasilitas kerja memadai dan pelayanan bagi pekerja. Jadi meskipun ini tuh sering diabaikannya oleh usaha kecil, tapi pemeliharaan SDM tetap penting untuk mengurangi konflik kerja dan menjaga kelangsungan usaha. Nah, mungkin yang terakhir ada PKH ya. Di sini tuh PKH yaitu kondisi ketika hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan itu berakhir, baik karena keinginan karyawan sendiri seperti mundur atau pensiun maupun keputusan perusahaan seperti pilot atau pelanggaran berat. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. For like my entire life at this point, the composers here did a really good job of rolling off of that in a way that doesn't feel like it's just ripping off or aping John Williams. It's celebrating. The music that Makanya penjelasan yang akan dijelaskan oleh Hanif pada saat itu. Overall, Hogwarts Legacy, it's a Baik, terima kasih moderator. Jadi selain dari empat aspek utama strategi yang perlu diimplementasikan dalam pengelolaan UMKM yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, yaitu manajemen produksi, pemasaran, keuangan, dan tenaga kerja. Nah, ada juga strategi pengembangan UMKM yang perlu diperhatikan dan sangat relevan pada saat ini. Yang pertama yaitu digitalisasi atau digitalization. Nah, ini tuh dapat dilakukan melalui e-commerce dan media sosial untuk dalam pengimplementasian manajemen pemasaran, di mana e-commerce dan media sosial ini dapat memanfaatkan platform e-commerce atau media sosial untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan, serta promosi pemasaran dan berinteraksi dengan pelanggan. Lalu selain itu juga ada fintech atau finance teknologi yang dapat diimplementasikan dalam manajemen keuangan dengan mengadopsi solusi financial teknologi untuk mempermudah transaksi keuangan seperti pembayaran digital dan pinjaman online yang terpercaya. Lalu strategi yang kedua yaitu branding dan produk innovation. Nah, branding atau inovasi produk ini mencakup membangun
identitas merek yang kuat dan mudah diingat, seperti logo, nama merek, dan pesan merek yang konsisten, serta melakukan inovasi untuk menciptakan produk yang unik, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, strategi yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan kemitraan antar UMKM. Nah, kolaborasi dengan pemerintah dapat memanfaatkan program dan dukungan dari pemerintah, seperti pelatihan, bantuan modal, dan fasilitas perizinan. Lalu, kolaborasi dengan sektor swasta bisa melalui kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mendapatkan ke pasar, teknologi, dan serta kemitraan antar UMKM dengan membangun kemitraan dengan UMKM lain untuk saling mendukung, berbagi sumber daya, dan meningkatkan daya saing. Strategi yang keempat yaitu bisnis yang berkelanjutan atau bisnis hijau. Nah, bisnis hijau ini artinya mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, dan produk yang berkelanjutan. Nah, produk yang berkelanjutan ini memastikan bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang dengan memperhatikan strategi yang terakhir itu meningkatkan akses ke pasar global, yaitu dengan melakukan ekspor dan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar global seperti Alibaba atau internasional lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai studi kasus dari beberapa implementasi strategi pengelolaan UMKM yang sukses di beberapa UMKM. Yang pertama yaitu pengimplementasian manajemen keuangan yang sukses di UMKM Desa Kamiri, UMKM di Desa Kamiri, Kabupaten Baru. Nah, di mana latar belakang dari studi kasus ini menunjukkan UMKM biasanya hanya fokus membuat dagangan dan berjualan tanpa membuat proses pencatatan. Tidak tahu berapa untung atau rugi yang didapatkan dari bisnis. Nah, lalu dilakukanlah pendampingan penyusunan laporan keuangan sederhana untuk UMKM di Desa Kamiri, Kabupaten Baru, yang penting untuk memudahkan pelaku UMKM di desa tersebut dalam mengaplikasikan akuntansi pada usaha mereka, sehingga dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, pelaksanaan bantuan tersebut telah meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan UMKM di Desa Kamiri, Kabupaten Baru, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan berdampak positif pada perekonomian lokal. Nah, program tersebut telah memberikan rasa percaya diri yang baru kepada UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja bisnis mereka dan membangun kepercayaan dengan pihak yang berkepentingan. Pengimplementasian manajemen pemasaran yang sukses pada UMKM bernama Mutiara Cake di Desa Tlogomulyo, Kabupaten Grobogan. Nah, UMKM Mutiara Cake ini merupakan usaha yang mulai berdiri dari tahun 2008 awal. Nah, usaha ini merupakan industri rumah tangga di bidang produksi pangan atau kuliner, khususnya pada bakery. Nah, penerapan bauran pemasaran yang dilakukan oleh UMKM Mutiara Cake ini yaitu bauran pemasaran 4P, Product, Price, Promotion, and Place, dan produk juga harga, media promosi, dan lokasi penjualan yang tepat, sehingga UMKM ini berhasil meningkatkan volume penjualan produk secara signifikan. Nah, UMKM ini bahkan mampu meningkatkan pendapatan secara konsisten dari Oktober 2018 hingga Maret 2019 dengan pasaran yang telah diimplementasikan di pasar sekitarnya. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Sari yang telah menjelaskan. Boleh
dari teman-teman sebelum kami menyimpulkan materi pada kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi pada kali ini? Boleh dulu. Teman-teman, langsung aja kami menyimpulkan pengembangan UMKM sangat penting untuk memperkuat perekonomian, namun pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, minimnya kemampuan teknologi dan inovasi, serta akses pasar yang masih sempit. Untuk mengatasi tantangan tersebut, SDM, kemudahan akses pembiayaan seperti KUR, pemanfaatan teknologi digital, penguatan jaringan usaha, serta penerapan manajemen yang baik dalam produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Berbagai strategi produk digitalisasi, inovasi produk, kolaborasi, dan keberlanjutan juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Studi kasus yang disajikan menunjukkan bahwa pendampingan dalam pencatatan keuangan dan penerapan strategi pemasaran yang tepat terbukti mampu meningkatkan kinerja usaha dan kepercayaan para pelaku UMKM. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kedepannya akan kami tingkatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan lagi ke semuanya. Udah. Udah selesai. Terima kasih teman-teman, boleh keluar. What the what? Kita apa? Fuck, bro. Why the fuck is